walaupun yang melakukan orang yang kuat. Jadi yang lemah menang, karena yang lemah bener dicambuk kisos. Setelah dicambuk, terus Umar menyuruh Amr bin As untuk mencambuk lagi, cambuk anak sampean. Tadinya Amr berkeberatan, lu kan tidak adil. Wong tadi sudah dicambuk, nyambuknya sekali, sudah dicambuk sekali, ya sudah. Kata Umar bin Khattab, iya. Itu sebagai cambukan itu sebagai hukuman, betul. Sekarang ini cambuk pendidikan. Kamu sebagai orang tua, kamu sebagai seorang pemimpin, memimpin masyarakat, maka anak Anda mesti harus mencontoh seperti Anda, harus bagus. Oleh karena itu cambuk anak sampean sebagai pendidikan pada anak kamu ini, biar tidak berbuat semena-mena lagi dicambuk. Itulah hakim Islam ketika itu, hakim Islam. Maka di dalam Tarikhut Tasyri' itu, kenapa salah satu sebab syariat Islam, agama Islam dulu itu mudah ya diterima oleh masyarakat. Yang masyarakat ketika itu banyak yang lebih pinter, ilmunya lebih maju daripada ilmu yang ada dari masyarakat Islam ini. Seperti Persia, Romawi itu di dalam budayanya lebih maju, tapi dia lebih bisa menerima ketika disodorkan Islam, dia menerima agama Islam itu. Jadi akhirnya karena apa? Ya karena inilah salah satu di antaranya karena sikap-sikap orang yang memegang syariat Islam. Di samping syariat Islamnya, orang yang memegang syariat itu luar biasa. Ini harus adil lah, ini hakim juga harus adil, saya kira ini. Oke, berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah yaqul yud'a bil qadi al-adil yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat itu hakim yang adil dipanggil oleh Allah. Fayalqa min syiddatil hisabi ma yatamanna annahu lam yaqdi bainal isnaini fi umri. Fayalqa, maka dia itu menghadapi di dalam kesulitan hisab itu, sehingga dia itu berharap kalau bisa, tapi kan sudah terjadi, dia tidak akan menghukumi di antara dua orang yang bermasalah karena tanyanya terlalu banyak, hisabnya terlalu banyak. Ini kan ya mungkin ada unsur-unsur keadilan, ada unsur-unsur macam-macam. Ini hisabnya hakim itu berat. Ya karena hakim itu kan menentukan hak ya. Ini kalau ditetapkan iya dan tidak. Seakan-akan kan dia itu Tuhan di dunia ini, seakan-akan. Nah dikatakan hakim benar terlaksana, salah dihukum kan gitu. Jadi apapun yang dikatakan hakim akan terlaksana. Ada jurusita. Jadi kan ya kan diputuskan hakim das. Jurusitanya berarti ini walaupun miliknya orang, kalau dihukum hakim miliknya si A, walaupun itu hakimnya milik si B, ya nanti ada jurusita yang menyita miliknya A diberikan kepada si B. Itu hakim. Oleh karena itu hakim itu harus luar biasa hati-hatinya. Ya, harus luar biasa. Ini nggak ada fikul hadisnya, hanya keterangan aja. Jadi ini karena beratnya hukum itu macam itu. Ini sekarang ini ada ini wa an Abi Bakrah ini radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini interpretatif hadis ini. La yuflihal qaum walau amruhum imra'atan
Hadis sahih ini, rawahul Bukhari. Ya, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu dan Nabi bersabda gini, la yuflihal qaum, tidak akan sukses suatu masyarakat walau amrohum, di mana masyarakat itu menyerahkan urusannya imra'atan kepada seorang wanita. Rawahu Bukhari. Ini kan ya. Ini hadis ini biasa digunakan untuk ini sarana politik. Iya kan? Ketika calon pemimpin perempuan banyak orang menggunakan hadis ini. La yuflihal qaum walau amrohum imra'atan. Tidak akan sukses suatu masyarakat kalau masyarakat itu menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ada yang berpendapat ini al-ibrah. Ini bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibrah yang dianggap, yang diperhatikan itu adalah umumil lafzi. Umumnya teks itu maksudnya apa? Yaitu yang dilakukan. La bi khususis sabab, bukan sebab yang melatar belakangi kata-kata itu. Jadi hadis itu ada yang namanya, kalau hadis itu asbabul wurud, kalau Quran itu namanya asbabun nuzul. Jadi ini kalau asbabul wurudnya itu ada, kalau suatu hadis ada orang yang memperhatikan asbabul wurud, ada yang tidak. Yang penting teksnya berbunyi apa. Kalau teksnya berbunyi la yuflihal qaum walau amrahu imra'atan, ya tidak boleh menyerahkan urusan kekuasaan kepada seorang wanita. Tapi juga namanya ini interpretatif. Ada yang mengatakan boleh. Bolehnya itu dengan alasan satu, kekuasaan yang ada pada zaman dahulu ketika hadis ini ada itu beda dengan sekarang. Bedanya apa? Kalau dulu itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu ada di tangan penguasa. Jadi seperti saya katakan, Amr bin As itu seorang gubernur yang menghukumi. Umar bin Khattab seorang khalifah menghukumi. Tapi sekarang kan tidak. Seorang presiden tidak bisa menghukumi. Yang menghukumi adalah hakim. Ya kan? Presiden hanya melaksanakan undang-undang. Yang membuat undang-undang ada lagi legislatifnya itu DPR bersama pemerintah. Jadi jangan macam itu. Jadi sudah dibagi. Ada legislator, ada eksekutifnya, legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Itu ada lembaga-lembaga sendiri. Kalau yang dulu itu dipegang oleh seorang. Nah, ini alasan yang satu. Ini orang mengatakan boleh, ya terserah pada kita. Yang kedua, alasan ayat ini, hadis ini timbulnya la yuflihal qaum walau amruhu imra'atan. Ini ada asbabul wurudnya. Ketika itu ada suatu masyarakat yang dipimpin oleh seorang laki-laki. Nah, mungkin pemimpinnya ini kurang bijak atau kurang berwibawa atau kurang punya kapabel.
kurang punya kemampuan untuk memimpin, akhirnya masyarakat itu kocar-kacir yang dipimpin itu. Sama, mungkin organisasi juga sama. Lantas sang laki-laki ini diganti. Yang mengganti itu ponakannya, perempuan. Ternyata perempuan ini dinilai, ya, ketika itu dinilai lebih lemah. Dari sisi kecerdasannya, dari sisi kewibawaannya, itu tambah lemah. Kemudian dijadikan pemimpin, ganti itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, la yuflihal qaum walau amrahu imrat. Tidak akan sukses itu kalau dipimpin seorang wanita, karena kebetulan wanita itu yang pimpin itu lemah. Itu asbabul wurudnya macam itu, timbulnya kata-kata macam itu. Nah, yang berpendapat macam ini mereka membolehkan ada pemimpin wanita, boleh. Contoh, kalau di dunia negara yang ngaku Islam, yang memproklamirkan negara Islam, itu mana Pakistan. Itu kan dulu ada Perdana Menterinya Benazir Bhutto. Itu orangnya orang perempuan, tapi diangkat menjadi Perdana Menteri. Di dunia banyak itu. Tapi kan kalau dunia barat kan mungkin kita akan tidak menerima Margaret Thatcher. Itu kan dulu pemimpin Inggris yang luar biasa, jadi pemimpin. Di Indonesia juga pernah kan, Megawati Soekarno Putri itu pernah menjadi presiden. Nah, ini berarti ada sebagian orang di Indonesia mengikuti itu, tidak mengikuti tadi, tidak mengikuti al-ibrah bi umumil lafzi, tapi mungkin mengikuti al-ibrah bi khususis sabab. Tapi ini ya masih itu. Jadi ada yang bersikukuh al-ibrah bi umumil lafzi, ada al-ibrah bi khususis sabab. Ada itu. Untuk kalau hakim. Tetapi kalau kita melihat realita yang sekarang, ulama-ulama di Indonesia sejak dulu bukan sekarang, kita kan penerus saja, mungkin sekarang dulu itu ketika kemerdekaan itu kan ada departemen agama, ada departemen pendidikan, ya kan? Dulu departemen pendidikan kan itu. Nah, pendidikan itu ngurusi pendidikan itu umum-umum. Kemudian yang agama terus ada ingin mendirikan pendidikan agama. Makanya ada sekolah-sekolah. Maka sekarang itu sekolah ada dua afiliasi dua. Ada yang berafiliasi ke Departemen Agama, ada yang berafiliasi kepada pendidikan ini, Departemen Pendidikan. Ini mungkin karena dulu terlalu perbedaan orang, mungkin itu dulu sangat keras. Kalau mungkin bisa jadi satu nggak apa-apa, keras. Nah itu ketika itu orang-orang Departemen Agama yang awalnya kan ulama-ulama juga, itu kan mendirikan namanya Fakultas Syariah. Nah, ada Fakultas Tarbiyah, ada Fakultas Syariah, ada Usuluddin dan Dakwah. Ada 4 kan itu. Di fakultasnya 4 itu, Dakwah, Usuluddin, Syariah, dan Tarbiyah. Satu lagi Adab, 5 fakultas itu. Nah ini ketika memberikan fakultas itu kan terus penerimaan mahasiswanya kan tidak terbatas. Tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan. Nah, demikian juga ini berlaku dalam semua fakultas, termasuk fakultas syariah. Loh, kalau orang itu masuk fakultas syariah, nanti endingnya kan dia punya kemampuan dan punya hak. Ya, ini karena dia mengandang sarjana syariah. Nah, ketika ada lowongan, ada pembukaan hakim agama, maka ada hakim ini seorang wanita karena dia alumni fakultas syariah. Nah ini kan
Ini makanya ini kan seorang hakim, karena ini sebetulnya kalau ini walau itu lebih dari hakim, penguasa. Hakim aja kalau kita melihat di kitab-kitab tidak ada qadhi, itu semuanya hampir kita lihat di dalam al-qadhi, qadil qudot, hakim tinggi itu laki-laki. Tapi di Indonesia sudah ada perempuan. Jadi pikiran ulama Indonesia dalam hal ini maju. Atau mungkin karena mungkin situasi dan kondisinya berbeda. Ini apa tidak bertentangan? Ini buktinya. Ya, mungkin beliau juga berpendapat tadi mungkin melihat asbabul wurudnya. Kalau dia punya kemampuan, kenapa tidak? Nah, di sini ada. Sekarang kan banyak kesetaraan, banyak. Nah, sama, ini ada sama. Tetapi di dalam beberapa hal tetap kita harus melakukan hukum yang pas. Contohnya ketika bagian waris, ketika hak apapun itu kan ada. Yang beda juga harus tetap beda. Aurat juga beda, ini juga beda. Mengada beda antara laki dan perempuan, tidak bisa sama betul. Ini kasus. Nah, dari hadis ini juga kita bisa melihat, apa boleh? Ini kan hadis. Sekarang tidak dilaksanakan. Apa ada contoh suatu hadis yang sekarang tidak dilaksanakan karena melihat asbabul wurud? Pernah saya katakan ada. Jenengan bersani di dalam kitab-kitab kuno itu, kitab-kitab yang salaf ya kita pelajari masihlah, itu ada jamak dan qashar. Ada jamak qashar, ada jamak tanpa qashar. Jamak tanpa qashar itu salah satu di antaranya boleh orang itu jamak karena hujan. Jamak karena hujan. Tapi jamak karena hujan itu hanya ada jamak takdim, tidak ada jamak takhir. Nah, ini kejadiannya gimana? Ketika ada seseorang sholat di masjid, jamaah zuhur umpamanya. Lalu ketika pas jamaah zuhur itu hujan deras, sampai salam masih hujan deras, maka boleh imam itu langsung qomat, suruh dikomat lagi, jamaah sholat asar jamak takdim, boleh pulang terus nanti datang lagi maghrib. Ini dulu boleh. Sekarang tidak ada satupun ulama di Indonesia apalagi yang bolehkan itu. Walaupun zuhur itu hujan, ya zuhur toh. Nanti asar kembali lagi ke masjid untuk sholat asar. Kenapa dulu kok boleh? Dulu Nabi kok membolehkan itu dan melakukan itu? Karena zaman dulu itu masjid belum ada atap. Atapnya tidak seperti ini. Atapnya mungkin dari pelepah kurma, dari daun kurma. Jadi kalau kena hujan itu bocor. Masjidnya itu bocor. Jadi kalau orang sholat itu kena air basah. Apa ada bukti, apa yang buktikan kalau sholat itu basah bagaimana? Dan bersama dalam satu kitab itu ada. Ketika malam Lailatul Qadar, Kanjeng Nabi itu semalaman di masjid sholat, Masjid Nabawi itu. Nah, ketika pagi itu di dahinya Kanjeng Nabi itu masih ngecap air. Coba. Jadi air yang kena tanah ini, pasir, ada air kan ngecap di sini. Ini beliau sampai ke sana. Orang sekarang kalau dibanding Kanjeng Nabi jauh semangatnya. Kalau hujan ini tempat itu becek, ya. Tapi tetap Kanjeng Nabi itu iktikaf ketika malam-malam asrul awakhir fi Ramadan. Sampai mungkin sujudnya itu di sini tampak. Bukan ngecap hitam, bukan. Ngecapnya itu karena ada
bekas air. Ini menunjukkan bahwa masjid dulu itu tidak rapat seperti sekarang. Jadi hujan. 1, 2. Yang kedua, orang dulu itu pakaiannya tidak sebanyak orang sekarang. Sekarang nggak ada orang itu punya pakaian 1, 2, nggak ada. Pakaiannya banyak, mungkin sampai 5, 6 itu. Kalau dulu itu pakaiannya orangnya sederhana, mungkin pakaiannya hanya sedikit. Buktinya apa? Buktinya putrinya Kanjeng Nabi sendiri yang namanya Fatimah, ya. Fatimah putrinya Rasul sendiri itu kan pernah, beliau itu suatu ketika Rasulullah mau kunjung ke rumahnya Fatimah karena putrinya kan dikunjungi. Dia itu istrinya Ali, diketuk pintu, assalamualaikum, ini Muhammad mau mengunjungi, ya mau datang sini. Aisyah dari Fatimah dalam mengatakan, maaf ya, hari ini kami tidak menerima tamu, walaupun ayahnya tidak diterima. Nah ini kan luar biasa. Kanjeng Nabi tidak diterima, tidak dibukakan pintu, ya pulang. Wong tidak dibukakan pintu. Setelahnya beberapa hari, Fatimah sowan matur pada Kanjeng Nabi, menjelaskan sebabnya apa kok beliau tidak dibukakan pintu, ya. Ketika itu si Fatimah mengatakan, ketika itu memang pakaiannya beliau itu dipakai Ali. Jadi pakaian itu punya 2, Ali punya pakaian bawah atas, Fatimah punya pakaian bawah atas. Tadi belah itu. Nah ketika itu pakaiannya Sayyidina Ali kotor, dicuci. Dan Sayyidina Ali itu mau pergi bekerja, mosok OT-OT, pakaiannya Fatimah dipakai. Dulu tidak ada, jadi mutahon misas, mutarojilat itu bukan pakaian. Kalau sekarang mungkin iya pakai. Dulu itu mungkin pakaiannya hampir sama tuh, sikap keperempuanan, sikap kelaki-lakian. Wong perempuan kok punya sikap, laki-laki punya sikap seperti perempuan, itu namanya takoni lembeng, itu enggak betul, enggak boleh itu. Seperti kadang-kadang ada di mana di salon-salon gini-gini, orang laki-laki kok begitu-gitu, enggak boleh, itu namanya mutakonisa. Walaupun dia tidak usah pakai rok, enggak usah, itu mutakonisa. Jadi Ali itu dulu juga pakai pakaiannya Fatimah, karena pakaiannya mungkin tidak begitu beda banyak, dulu benar-benar pakai. Nah Fatimah tidak pakai atasan. Bagaimana orang perempuan atasnya tidak ada kan sarung, maka Nabi tidak boleh ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang dulu itu pakaiannya tidak banyak. Nah, oleh karena itu Nabi beri rukhsah. Karena pakaian tidak banyak, pakaian 1 basah, ya sudahlah di rumah nanti dikendar biar cepat kering. Itu kan di sana cepat kering di Mekah itu karena udaranya macam itu. Nah, ini kemudian boleh ada rukhsah. Sekarang kenapa kok tidak? Loh di Indonesia tidak mungkin, rumahnya deket-deket, ada payung, ya kan? Pakaiannya banyak. Maka yang dulu dilaksanakan sekarang tidak. Nah, kita melihat apa? Ini al-illah, ini kan di al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan aw adaman. Hukum boleh itu melihat alasan hukum. Kenapa dulu boleh? Karena ini. Kenapa sekarang tidak boleh? Karena ini. Ya, inilah pekerjaannya orang-orang mujtahid. Nah, ini demikian juga di dalam memahami tek-tek macam ini. Ini dulu pernah saya kira ketika di Bahsul Masail kan, saya kira itu ketika konferensi Munas Nahdlatul Ulama yang ada di Beku, di mana di Nusa Tenggara Barat. Ketika itu memang ramai masa Orde Baru, ketika itu presidennya masih Bapak Harto, masih ramai kita dibicarakan, atau sudah Pak Habibie, ramai dibicarakan persoalan ini. Ya tadi istilah. Jadi kalau orang saya melihat kapabilitas lah, melihat
kemampuan. Nah, kalau kita melihat ini tidak boleh. La yuflihal qaum walau amrohu imra'atan. Ini. Jadi ini saya bacakan ya. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah ittafaqu annal mar'ah la tasluhu an takuna imaman wala qadiyan. Ini Imam Baghawi sepakat ini bahwa perempuan tidak boleh, tidak layak dia menjadi pemimpin, menjadi qadi ya. Alasannya apa? Li annal imam yahtaju ilal khuruj li iqamatil jihad. Kalau pemimpin kan harus keluar, itu pemimpin perang. Pemimpin perang itu. Wal qadi yahtaju lil buruz li fasil khusumat. Nah, kalau sang hakim harus keluar, harus ngedeng di muka masyarakat untuk memecahkan hukum. Sampai dia ada macam itu. Wal mar'ah itu auratun la tasluhu lidahli. Perempuan tidak layak untuk itu. Wa ta'jizu li dha'fiya anil qiyam bi aktsaril umur, dan lemah untuk melakukan segala aspek. Tidak boleh. Tapi waqala Abu Hanifah ya juzu. Tahu dia itu ya bil ahkam hukum ini. Jadi waqala Ibnu Jarir tajuzu taudiatul mar'ah mutlaqan. Jadi menurut Ibnu Jarir itu juga boleh, Abu Hanifah juga boleh. Yang tidak boleh Abu Hanifah itu ada kecuali kalau persoalan had menghukum jadi al-guju, karena biasanya perempuan itu tidak sampai hati. Tapi Ibnu Jarir boleh. Maka sekarang mungkin jenengan bersani tidak ada. Atau kalau ada mungkin 1-2 perempuan jadi dokter bedah. Ada dokter bedah mesti laki-laki, soalnya bedah orang, karena perasaan wanita itu tidak sampai hati untuk macam itu. Nggih, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan lah ada guna dan manfaatnya, karena ini merupakan hal yang penting dan persoalan yang masih ikhtilafun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى السواء السبيل نسألك حسن الخاتمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على